Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Waradun Farid, NIM 53020250039. Saya di sini akan menjelaskan atau merefleksikan terkait apa yang sudah diajarkan pada semester ganjil di tahun ini. Itu saya merefleksikan dari kitab yang berjudul Kitab Iman kepada Kitab Allah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kitab Allah yang wajib kita imani atau yang harus kita imani ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Saya akan menjelaskan sedikit saja tentang kitab tersebut, yaitu yang pertama adalah kitab Taurat, yaitu kitab yang diwahyukan atau diamanahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang pada zaman itu sedang seperti dikekang atau sangat dibatasi pergerakannya, yang pada saat itu zaman itu dikuasai oleh Raja Fir'aun. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diwahyukan atau diamanahkan Allah pada Nabi Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil, yaitu kitab yang diamanahkan oleh Allah atau diwahyukan pada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab yang sekarang adalah kitab umat Muslim, yaitu kitab Al-Quran, yang seperti kita ketahui bersama diwahyukan atau diamanahkan Allah pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan mendasar antara mushaf dan Al-Quran itu sendiri. Apa sih perbedaan Al-Quran dan mushaf? Sebelum kita lebih dalam tentang itu, baiknya kita lebih tahu dulu apa sih definisi Al-Quran dan mushaf itu secara umum. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang dimana membacanya itu bernilai ibadah, dan Al-Quran itu sendiri mempunyai ijaz atau mukjizat, yaitu melemahkan setiap apa yang mencoba menyerupainya. Perkataan itu tidak hanya isapan terbal belaka, namun juga sudah ada buktinya. Itu kisah Musailamah al-Kadzdzab, yaitu nabi palsu yang mencoba membuat sebuah karya yang menyerupai Al-Quran. Pada saat itu Musailamah mencoba meniru surat atau ingin menyerupainya, namun bukannya malah meningkatkan kepercayaan umat terhadap kebohongannya, yaitu nabi palsu. Surat tersebut malah menurut saya menurunkan marwah atau harga dirinya, karena surat yang dibuatnya artinya itu sangat tidak sinkron dengan perkembangan zaman pada saat itu. Selanjutnya, subbab yang kedua terkait perbedaan mushaf dan Al-Quran itu sendiri, itu mushaf. Definisi mushaf itu adalah jilidan kertas
yang dimana jilid kertas tersebut berfungsi untuk menjaga keaslian atau kemurnian kalam ilahi. Yang jilid kertas tersebut juga berfungsi atau berperan penting untuk memudahkan setiap umat muslim membaca kitab mereka. Pembahasan berikutnya yaitu bentuk implementasi iman kita terhadap kitab-kitab Allah tersebut di zaman yang semakin modern ini. Itu antara lain yang pertama adalah meyakini kebenarannya. Dalam meyakini kebenarannya ini adalah salah satu bentuk bahwa kita benar-benar iman pada kitab-kitab Allah. Yang kedua yaitu membaca dan mempelajarinya. Jadi kita kalau benar-benar iman tidak hanya membaca, namun juga mempelajarinya sehingga kita dapat memetik manfaat atau pesan-pesan dari apa yang terkandung di dalam kitab tersebut. Yang ketiga, mengamalkannya. Jadi bukan hanya membaca dan mempelajarinya, namun salah satu bentuk iman terhadap kitab-kitab Allah yaitu mengamalkannya. Jadi kita tidak hanya mendapat manfaatnya sendiri, namun juga bisa memberikan manfaat kitab-kitab ini kepada orang lain. Yang keempat yaitu menjadikan Al-Quran ini menjadi sumber hukum utama. Jadi kita sebagai umat muslim selayaknya menjadikan Al-Quran ini menjadi sumber hukum utama, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran ini sudah mencakup atau mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi insya Allah kalau kita menjadikan Al-Quran menjadi sumber hukum utama, insya Allah hidup kita bakal terarah. Mungkin sekian dari saya Alwi Farazidin Farid, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari saya Alwi Farazidin Farid, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.